Nah, masalah keyakinan, ini kalau seandainya kita bicara Nabi, Ahmadiyah sendiri, kami sendiri itu yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khotaman Nabi. Khotaman Nabi, Nabi kami yang yakin. terakhir. Maknanya terakhir pembawa syariat. Oh. Bawa syariat. Nah, sedangkan yang disebut dengan kenabian N kecil Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu istilah-istilah sufistik, Pak. Usia Nabi Isa itu 120 tahun. Waktu beliau disalib itu usia sekitar 33 tahun. Jadi berarti ada kurang lebih 77 tahun beliau masih hidup di langit. Dan beliau berkelana mencari domba-domba Israel yang hilang sampai ke timur. Bagaimana yang wafat datang lagi. Nah, sehingga Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam kitabnya mengatakan, aku memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Isa sudah wafat. Dan aku datang sebagai coraknya. Tazkirah sebetulnya adalah sebuah buku, Pak. Itu bukan kitab suci, karena kitab suci orang Ahmadiyah Al-Quran. Sebuah buku yang memang berisikan pengalaman rohani. Kemudian beliau mendapatkan mimpi berjumpa dengan para nabi yang lain. Beliau catat. Jadi pengalaman rohani spiritual yang beliau alami sendiri dalam bentuk mimpi, kasyaf dan lain-lain. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya khusus di bulan puasa ini mengundang pihak yang sering dituduh orang agama yang sesat. Ada Kang Iskandar Gumey, Maulana Iskandar Gumey. Jadi kalau Ustadz itu Maulana ya, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gumey. Terima kasih ini sudah hadir. Sami-sami. Kalau Pak Eki udah bukan aneh lagi, ini sering hadir di ruang-ruang publik gitu. Pak Eki Sabandi. Assalamualaikum. Kalau beliau ini yang punyanya Ahmadiyah ya. Pengurus pusat Ahmadiyah kan, Pak? Anggota pengurus besar. Oh, anggota pengurus besar namanya teh. Karena kan ada beberapa pengurus besar. Okay. Saya salah satu anggota yang menangani bidang literatur. Oke. Nah, terima kasih sudah pada hadir di sini. Sama-sama, Pak. Ya, kita ingin menuntaskan persoalan kita nih, Pak. Yaitu ya tadi bahwa Ahmadiyah itu sesat. Ya, gitu. Nah, sesat itu kan bisa dari pandangan awam, bisa dari perbedaan pendapat, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai perbedaan itu tafsir orang. Nah, tafsir Ahmadi sendiri, orang-orang Ahmadiyah, tuduhan tentang kesesatan itu gimana sih kan gitu tuh. Nah, jadi biar soal nanti tetap setuju ini sesat atau tadi ternyata begitu, itu urusan yang lain. Tapi bahwa demi tadi atas nama moderasi, kerukunan, ya kita boleh berbeda tapi tidak harus melawan hukum gitu ya. Nah, kira-kira itu Pak, penting obrolan kita ini. Iya. Jadi pertama kan yang paling diperbincangan keyakinan Ahmadiyah itu terhadap Ghulam Ahmad sebagai nabi gitu Pak. Berarti itu kan bukan Islam, karena Islam itu secara keseluruhan yakin nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ahmadiyah itu meyakini nabinya itu Ghulam Ahmad. Satu, silakan dijawab. Pak Maulana dulu atau? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bicara sesat itu mungkin akan kamar sendiri ya. Sebab kalau kita runtut, awalnya itu tahun 1980 fatwa MUI. Oke. Ini sejarah ya, tidak boleh dihilangkan. Kata sesat itu. Iya, sesat menyesatkan di luar Islam. Oh gitu ya bahasanya. Ya, Ahmadiyah itulah sesat menyesatkan di luar Islam. Tapi considerance dari fatwa itu keluar itu bukan Al-Quran dan hadis, tapi atas dasar 9 buah buku. Buku apa?
hanya MUI yang dulu. Oh, Dengan ini Tuhan MUI yang tahu. dulu. Yang 1980. Ya, ya. Ya, saya pernah. Dan MUI juga bukan mutlak kan keputusan. Ya, itu kan fatwa. Ya, ya. Fatwa kan bukan itu berarti harus mengikat, kan tergantung. Itu cerita lain lah. Ya kan. Tapi masalahnya karena memang tidak clear, tabayun juga enggak sampai sekarang kan begitu tabayun. Karena kan bagaimanapun mungkin bangsa ini terlalu banyak persoalan ya. Ya kan? Iya. Jadi orang masalah loba ini kita tamadei kan, tapi biarlah itu harus tabayun lagi gitu lagi kan, belum lagi kemudian ini dramanya banyak sekali sebetulnya sampai keluar dengan SKB itu kan. Tapi kalau tabayun kan perintah Quran itu. Tapi memang tidak dilaksanakan. Ini masjid Ya, kalau masjid tidak Ahmad ya. dilaksanakan soal lain. Ya itu. Oke, tapi kembali ke tadi ke Ya. Bagaimana keyakinan. Baik. Jadi sesat biar aja dulu, itu silakan aja. Nah, masalah keyakinan ini kalau seandainya kita bicara Nabi Ahmadiyah sendiri, kami sendiri itu yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khotaman Nabi. Khotaman Nabi. Nabi yang yakin. terakhir. Maknanya terakhir pembawa syariat. Bawa syariat. Nah, sedangkan yang disebut dengan kenabian N kecil Mizagul Ahmad alaihissalam itu istilah-istilah sufistik, Pak. Sebab beliau katakan perbandingan Kayak sekedap. siap. Betulkah Ghulam Ahmad itu sebagai nabi? Nah, Itu dulu. oke. Misalnya iya, tapi nabinya nabi dengan huruf kecil misalnya, atau Beliau ini saya teksnya dari kata-kata beliau ya, dari tulisan beliau. Nabi umati. Oh. Nabi yang mengikut Nabi sebagai Nabi karena beliau umat Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi umati istilahnya. Ya. Jadi Nabi umati itu Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad Muhammad. SAW. Syariat Islam. Gitu. Oke. Ada, Jadi- ada dua lagi frasa yang beliau sebutkan, Nabi Zili atau Zilu Nabi, Oke. atau Nabi Bayangan, pantulan apa? ya. Ada lagi Pantulan. Nabi Buruz, Nabi bayangan. Oh, Nabi Zili dan Zili. Nabi Umat Buruz. Buruzi begitu. Buruzi. Iya. Yang satu itu Pantulan. Pantulan. Seperti kita cermin ini, Kayak memantul. memantul. Yang memantulnya itu siapa? Yang Nabi. memantulkan Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya Apanya itu? pantulannya aja. Akhlaknya atau Akhlaknya, apa namanya? ilmunya? Tanggung jawab, Oh, tanggung jawabnya. tanggung jawab bagaimana penyebaran Islam di akhir zaman ini. Oh, oke. Karena Rasulullah SAW sudah wafat 14 Hmm. abad yang lalu kan. Tapi Islam harus kemudian disebarkan, tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, gitu. Seperti itu. Oke, jadi nah kemudian Nabi Jili, Nabi Zili, Nabi Buruzi, Nabi Buruzi. Umati. Nah, Nabi Buruzi gimana? Buruzi sama juga. Buruzi itu kan cermin, kelangkang, bayangan. Kalau benda objek yang aslinya tidak ada kan tidak ada itu bayangannya itu kan. Jadi ini istilah-istilah sufisi, istilah-istilah rohani, Pak. Oke. Jadi beliau ada tuh karena adanya wujud Rasulullah SAW. Jadi kira-kira pengertian Nabi di sini bukan pengertian Nabi syar'i atau fikih Bukan, gitu ya, Bukan. tetapi itu bersifat sufistik Sufistik, gitu. betul. Tapi yang jelas dari seluruh pengertian tentang Nabi akhir zaman itu memang Nabi Muhammad bukan SAW. Ghulam Ahmad. Bukan. Kalau ini pembawa apa? Pembawa Penerus lah. Oh, penerus Penerus risalah. saya, ya. Kalau beliau katakan bahwa aku dibandingkan dengan debu yang nempel di terompa Rasulullah lebih mulia debu itu. Jadi begitu, Pak. Status beliau itu munafik, nggak ada apa-apa. Dengan debu yang nempel di terompa Rasulullah, beliau juga lebih mulia debu itu karena jelas debu itu nempel dalam wujud Rasulullah walaupun diterompakan. Beliau kan tidak. Tapi spirit bahwa apa? Islam itu harus kemudian berkembang. Dan faktanya sekarang yang mengembangkan Islam di dunia hanya Ahmadiyah, Pak. Yang lain mah maaf aja, lokal, nasional kan begitu. Iya. Kan Kalau karya-karya bukunya memang di internasional. buku, masjid-masjid, Iya. Pak ya. Kemudian penyebaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melalui Ahmadiyah di Quran Allah Taala semata, Ya, Pak. tapi Bukan- biarlah itu mah urusan yang lain lah ya gitu. Betul, Malahan kan bisa dituduh makin berkembang makin sesat kan gitu. Perkembangan kesesatannya itu. Iya. Tapi Tapi ada satu maksudnya hal, tadi Pak. clear saya kira Iya. tadi pengertiannya bahwa yang disebut dengan Ghulam Ahmad itu bukan nabi, bukan pengganti nabi. Bukan. Nabi umati.
Nabi Ummati. Nabi Itu Ummati. Nabi Umat itu Nabi penerus. Nabi yang mengikuti Nabi yang Muhammad mengikuti SAW. Nabi Sebagai umat. Muhammad SAW. Umat Jadi Muhammad selesailah itu Nabi Muhammad SAW. gitu. Jadi kalau dari obrolan ini sebetulnya kan bukan kesesatan, yang lebih aman Iya. gitu, supaya tidak menyakiti Ahmadiyah, tapi perbedaan. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Memang kan kita dalam umat Islam memiliki sebuah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di akhir zaman akan datang Nabi Isa. Oke. Ya kan? Ya. Kemudian juga kita yakin umat Islam bahwa di akhir zaman pun Imam Mahdi akan datang. Ya. Dua sosok ini memang menjadi sebuah kesepakatan umat Islam dan memang ditunggu-tunggu, bahkan bahkan kakek saya sendiri yang kebetulan bukan dari kalangan Ahmadiyah, beliau selalu mewasiatkan bahwa nanti bakal bakal datang Nabi Isa, bakal datang Imam Mahdi alaihissalam. Jadi sudah keyakinan yang mendarah daging seperti itu. Nah, umat Islam dalam masa menunggu, menanti, karena di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal, Imam Mahdi akan membawa umat Islam kepada kemenangan Islam di akhir zaman, yang akan menyatukan umat Islam, yang akan membawa ajaran-ajaran Islam itu kembali kepada ajaran yang murni, yang suci. Karena dalam rangkaian sejarah waktu ternodailah oleh hal-hal yang bid'ah seperti itu. Nah, di Ahmadiyah, sosok yang ditunggu dan dinantikan ini kami yakini sudah datang. Dalam sosok Habib Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai pendiri Ahmadiyah. Oke, berarti Maka beliau itu sebagai nabinya itu tadi adalah dalam konteks sebagai Nabi Isa akhir zaman. Jadi betul-betul sebagai sosok yang dinubuatkan. Cuman memang permasalahannya dalam umat Islam sebagian besar meyakini bahwa Nabi Isa itu masih di langit, masih hidup di langit. Seperti itu. Nah, di Ahmadiyah sendiri memiliki keyakinan berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Isa yang dulu itu sudah meninggal dalam usia 120 tahun, kemudian makamnya di Srinagar, Kashmir. Oleh karena itu kan yang sudah meninggal tidak akan mungkin datang lagi. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa yang akan datang Nabi Isa itu adalah, kalau dalam hadis disebutkan dari kalangan umat Islam dan akan menjadi imamnya umat Islam. Jadi bukan dari Nabi yang terdahulu, karena Nabi Isa yang terdahulu kan disampaikan dalam surah Al-Imran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rasulan ila bani Israil. Untuk kaum Israel. Untuk kaum Israel. Nah, Nabi Isa yang akan datang ini kalau Rasulullah SAW sampaikan kaifa antum iza nazalabna Maryama fikum wa imamukum minkum. Jadi yang pertama Nabi Isa yang akan datang untuk semua umat manusia. Pertama dari fikum. Fikum. Kuncinya adalah fikum. Di antara kamu, artinya dari umat Islam. Dan akan menjadi imam kamu. Makanya mengapa kami meyakini bahwa Nabi Isa yang dulu sudah meninggal. Oleh karena itu Nabi Isa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi adalah dari kalangan umat Islam. Pengikut Rasulullah SAW, muridnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin nanti kalau Nabi Isa datang itu menggantikan agama, merubah syariat Islam. Tidak mungkin. Betul-betul pecinta sejati Rasulullah SAW. Tadi Pak Eki mengatakan bahkan dari debu yang menempel di terompahnya Rasul pun lebih mulia itu daripada wujud Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kalaupun tadi ditanyakan tentang sebagai nabinya apa sih? Nah, itu Pak, sebagai Nabi Isa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Oke, jadi poinnya itu adalah di sini perbedaannya ya, kontroversinya itu bahwa bagi kalangan umat Islam pada umumnya ya, bahwa Nabi Isa itu masih ada dan akan turun, termasuk tadi Imam Mahdi dan sebagainya. Nah, tapi bagi Ahmadiyah bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal, wafat ya, dan ada makamnya itu di Srinagar di India, Kashmir ya Kashmir. Itu bukti arkeologis gitu. Nah, karena sudah wafat, maka yang Ghulam Ahmad yang sekarang itu penerus Nabi Isa itu, ya, jadi begini, yang dijanjikan. Jadi begini,
dalam kitab Kanzul Umar disebut bahwa usia Nabi Isa itu 120 tahun. Waktu beliau disalib itu usia sekitar 33 tahun. Jadi berarti ada kurang lebih 77 tahun beliau ada masih hidup di langit. Dan beliau berkelana mencari domba-domba Israel yang hilang sampai ke timur. Dari Yerusalem ketika selamat dari penyaliban, di Yerusalem, kemudian ke Irak, ke Iran, ke Afghanistan, terus mencari domba-domba Israel. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana diaspora orang Yahudi itu, kira zaman Nebukadnezar kan, ada 12 suku, semua kan diusir, kecuali 2 suku yang masih bertahan di Yerusalem kan. Gitu. Penjelasan itu mau membuktikan bahwa tadi diaspora, kemudian sampai meninggal. Gitu, ya, itu beliau itu kenapa ke timur karena mencari domba Israel yang hilang gitu. Ya, tapi poinnya adalah kan tadi bahwa Ahmadiyah itu menganggap sudah wafat gitu Nabi Isa itu, kemudian muncullah konsep tadi bahwa Ghulam Ahmad itu penerus Nabi Isa. Tidak muncul konsep begini, karena ketika beliau sudah wafat, ini Al-Quran sudah mengatakan demikian banyak ya, hadis pun demikian, secara empirik pun demikian. Tapi Rasulullah menjanjikan tadi, kaifa antum idza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Ini kan janji Rasulullah. Nah ini kan harus sempurna Pak. Bagaimana yang wafat datang lagi? Nah sehingga Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam kitabnya mengatakan, aku memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Isa sudah wafat dan aku datang sebagai coraknya. Jadi bukan konsep beliau, tapi memang ini nubuatan Rasulullah SAW sendiri. Dan beliau diberikan petunjuk, beliau corak dari Nabi Isa. Apa itu corak? Contoh, Nabi Isa kan tidak membawa syariat Pak. Syariat beliau kan syariat Nabi Musa. Kan begitu. Nabi Isa tidak melakukan jalal ya, kekerasan seperti atau perang lah seperti Nabi Musa. Sebab misal dari Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW kan dua-dua membawa syariat kan. Nah gitu. Dua-duanya juga ada melakukan peperangan ya, walaupun dalam konteks membela diri. Tapi Nabi Isa kan tidak, dengan kasih. Nah zaman inilah kemudian yang diambil spiritualnya yang beralih pada wujud Mirza Ghulam Ahmad untuk penyebaran Islam kedua kali secara damai, bukan secara perang. Jadi bukan menggantikan Nabi Isa atau memang menggantikan? Istilahnya mitsal Pak. Misal. Istilah dalam Al-Quran mitsal. Misal Al-Masih. Gitu. Misal Al-Masih. Jadi diksinya mesti pas ya. Bukan pengganti tapi misal Al-Masih. Apa misal itu? Ibarat atau? Ya kalau misal dalam bahasa Indonesia kan misal Pak ya, misal gitu. Jadi biar publik tahu gitu, mungkin jelas. Baik. Istilah jadi, misal itu. Iya misal. Jadi kalau istilah cermin serupa tapi tak sama lah kira-kira. Okay. Ya tadi dalam penyebarannya kan. Tapi mudah diartikan itu gitu ya. Serupa tapi sama. Betul. Saya hanya kalau perubahan nanti ada sesuatu yang berubah. Nanti rezim perubahan lagi kan, bukan itu yang dimaksudkan. Iya. Tapi maksudnya kan tadi menggantikan kira-kira kurang pas, menggantikan fungsi Nabi Isa apa? Yaitu meneruskan tadi risalah Nabi, kemudian prakteknya tidak ada praktek kekerasan, damai, tidak kekerasan. Kira-kira tafsirnya. Betul, love for all, hated for none kan? Itu anjuran-anjuran cinta kasih itu. Tidak. Tapi saya kira memang ini tidak sederhana. Kalau pemahaman ini. Betul, mesti pelan-pelan. Jadi kita mesti maklum malah kalau ada tafsir-tafsir atau tuduhan itu. Oke, sekarang yang fundamental juga itu ke Qur'annya. Qur'annya Ahmadiyah itu adalah tazkiroh kan gitu. Yang dibuat oleh Ghulam Ahmad kan gitu Pak. Nah berarti dari situlah kenapa ya Ahmadiyah itu bukan Islam kan tadi. Tadi tadi mau percaya atau tidak tapi publik mendengarkan apa yang disebut dengan tadi Ghulam Ahmad itu nabi atau bukan segala macam udah dijelasin. Nah sekarang tentang penjelasan tazkirah ini. Memang ini satu rangkaian dalam tanda petik lah Pak ya. Tuduhan atau fitnahan. Karena sebetulnya faktanya tentu tidak demikian, karena Al-Qur'annya Ahmadiyah adalah Al-Qur'annya umat Islam pada umumnya. Ada 114 surah dengan 30 juz. Nah, adapun tadi Bapak mengatakan tazkirah, diksi ini memang kalau di Indonesia itu baru beberapa katakanlah puluh tahun inilah dari beberapa kalangan tertentu. Tazkirah sebetulnya adalah sebuah buku, Pak.
itu bukan kitab suci, karena kitab suci orang Ahmadiyah Al-Quran. Sebuah buku yang memang berisikan pengalaman rohani, mimpi-mimpi. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dicatat dalam sebuah mimpi, dalam kasyaf. Kemudian beliau mendapatkan mimpi berjumpa dengan para nabi yang lain, beliau catat. Jadi pengalaman rohani, spiritual yang beliau alami sendiri dalam bentuk mimpi, kasyaf dan lain-lain. Nah, ya, kalau soal mimpi tentang Nabi banyak ya, di antara betul. Ya ulama segala macam. Kan cuman saya mah acan we gitu Pak, mengalami gitu karena tingkatan imannya makomnya mungkin masih rendah. Gitu. Dan buku ini Pak baru disusun 27 tahun setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia. Jadi bukan berbeda sekali dengan Al-Quran yang sudah atas perintah Allah Ta'ala sudah mulai disusun, diurutkan di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan dijamin kebenarannya, betul. Itu keotentikannya ya. Betul, kalau ini memang kan tadi 27 tahun kemudian, Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah ini menjadikan. Tidak pernah memerintahkan. Iya, gitu. Jadi memang bukan. Dan beliau sendiri tidak hanya menulis gitu, Betul. Nah kemudian dari mana itu? Nah Pak Eki yang paham nih. Dia kan menulis, jadi disimpan. Bukan. Nah, Beliau itu menulis lebih kurang 91 judul buku selama kehidupan Mirza Ghulam Ahmad Al-Ihsan, bukan Pak ya? Di antara tulisan-tulisan itu ketika beliau, kan kebanyakan tuh begini Pak, tulisan-tulisan beliau itu kebanyakan sebetulnya perdebatan dengan orang-orang non-Islam yang menyerang Islam, menyerang Nabi Muhammad, menyerang Allah, ya kan, menyerang Al-Quran. Nah, beliau tulis. Nah, dalam tulisan-tulisan terselip, aku memperoleh ilham, bla 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 bla. Buku-buku yang lain juga demikian, aku bermimpi, bla bla. Aku juga yang lain demikian juga, aku melihat kasyaf. Nah itu tahun 1934. Jadi sebelumnya itu oleh Khalifah kedua itu dibikin panitia. Dari sekian banyak paragraf, mana yang menyambung, yang berkaitan dengan mimpi, ilham dan kasyaf. Jadi kompilasinya itu 3 Pak, wahyu atau ilham, mimpi dan kemudian kasyaf. Ya. Maka dalam judulnya itu Tazkirah itu compilation of revelations, dreams and visions. Okay. Jadi 3 diksi itu Pak. Kalau kasyaf ya tadi orang-orang sufi lah itu sudah biasa. biasa. Nah ini yang dikumpulin itu. Pak, yang mana? Oh di halaman 17 buku ayat. Jadi mungkin yang barunya itu adalah mimpi-mimpi itu ya. Mungkin di kalangan para ulama kita ya jarang lah mimpi dituliskan. Gitu. Nah beliau tulis di buku. Mau dikompilasikan Pak. Dikompilasikan berdasarkan tahun. Oke, jadi intinya bahwa Tazkirah itu bukan Quran, bukan tapi kitab itu suci. Riwayat atau gitu, pengalaman spiritual, biografi dari pengalaman beliau itu yang menyangkut mimpi, ilham, wahyu, ilham atau mimpi dan kasyaf itu aja. Nah, statusnya itu bacaan jadi rujukan seperti hadis misalnya di kalangan ini istilahnya komparasinya. Atau ini sekedar pengayaan aja, kekayaan. Namanya tazkirah, pangeling-eling untuk mengingatkan ini loh pengalaman saya rohani. gitu. Pengalaman rohani kan. Kamu tetap baca Quran, baca hadis, sunnah Rasul gitu. Nah, dan ditambah ini soal tazkirah. Tazkirah itu tidak pernah dibaca. Bukan Al-Quran, bukan juga hadis. Bukan. Bahkan kalau Bapak cek kapan-kapan Bapak coba dicek di rumah orang Ahmadiyah. Kalau Quran udah pasti ada, kitab hadis sudah pasti, insya Allah akan ada. Tazkirah mah belum tentu. Hanya di kalangan Pak Eki karena beliau terjemahkan pasti punya. Kalau beliau mah ya, alhamdulillah saya juga punya. Tapi kalau yang lain, yang anggota-anggota yang lain, yang nanyanya ke kita karena memang tidak punya. Hal itu menandakan bukan menjadi sebuah kitab suci, kan? Dan sisi lain, Pak, tentang kedudukan Al-Quran dalam Ahmadiyah sangat dimuliakan. Sampai hari ini kita terus memiliki program secara internasional menerjemahkan Al-Quran dalam 100 bahasa. Itu programnya. Kurang lebih ada 78 bahasa PK yang sudah diterjemahkan. Itu bahasa utama, Pak? Bahasa utama. Bahasa Sunda juga ada, alhamdulillah. Bahasa Jawa ada, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan apa? Kami sangat memuliakan Quran. Karena kan ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka harus diterjemahkan dan disebarkan. Karena itu merupakan juga bagian dari jihadun kabirun, jihad yang besar dengan Quran. Jadi kalau soal tuduhan tafsir Quran sama mungkin ke orang-orang Syiah.
bahwa orang Syiah itu punya Quran sendiri. Oh, Padahal beda. ya tadi Qurannya Betul, beda, betul. Ahmadiyah Qurannya beda ya Iya, ternyata. itulah Pak pentingnya secara- tabayun itu. Oke, Saya tabayun. kemarin jumpa dari pejabat dari Litbang. Hmm. Belum lama ini waktu ada moderasi di Iya. Unpad. Masih juga nanya tazkir sebelum. Aduh, hari gini itu beliau kan pejabat ya, peneliti pula kan. Iya, Ya iya. udah saya datengin aja dengan Bapak kan. Pak ini Kasihin loh Qurannya. tazkiranya. Pak ini tazkirannya. Oh, baru mengerti. Ya karena tabayun Pak. Oke. Barangkali penting. Oke, clear Pak. Dan kedua maaf. Jadi yang boleh saya sampaikan Pak, di dalam tazkirah pengalaman mimpi spiritual beliau tuh ya Pak ya. Memang ada beberapa yang sempurna pada zamannya. Ada yang sempurna berulang. Juga ada yang belum sempurna. Karena beliau katakan aku mimpi seperti ini tapi aku nggak mengerti maknanya apa. Nah ini kejadian ini berulang setelah beliau wafat. Terjadi sempurnanya itu loh. Ini yang kami yakini seperti itu. Jadi memang seperti itu ya petunjuk bahwa ini memang bukan mimpi biasa. Oke, Anda sudah menyampaikan pandangan bahwa Ahmadiyah itu nabinya Nabi Muhammad dan itu sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Kemudian Al-Qur'annya juga Al-Qur'an yang diyakini dimuliakan, dibaca oleh kaum muslimin keseluruhan gitu. Nah, sekarang jadi tazkirah itu hanya pelengkap saja, Ya, komplemen, betul. pengayaan lah Pengayaan gitu rohani, buku. betul. Nah, sekarang soal Maaf, Pak. Al-Qur'an Maaf Pak, saya harus tambahkan. Justru dalam membaca itu Pak, saya bisa tahu bagaimana tuh beliau tuh saum 9 bulan. Saum hanya untuk supaya ada penyucian diri. Tapi beliau katakan aku tidak mewajibkan untuk itu kok karena ini berat. Tapi beliau katakan lagi setiap malam, setiap hari aku 1000-an kali sholawat. Beliau katakan demikian Pak. Jadi kita sampai di sini ya pengalaman rohani itu. Beliau katakan demikian. Aku tuliskan ini. Jadi salawat Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali ali kama sholaita Allah Ibrahim Muhammad. wa Ibrahim. Dah begitu. Ya kan sholawat. Beliau katakan Ya, aku memperoleh. Kalau menyampaikan salawat begitu kan selesai. Iya. Islam Enggak ya. boleh saya sampaikan demikian. Di dalam tafsirah itu saya baru tahu. Beliau katakan kalau disebut rahasia bagaimana ke makam rohani beliau itu pertama saum, sholawat. Dan beliau katakan kalau aku nggak tuliskan pada kalian semua maka aku adalah orang yang bakhil gitu. Jadi itu rahasia di kegawak sorangan. Enggak, beliau sampaikan. Nah di tazkirah itu saya bisa baca gitu. Oke. Ya intinya pokoknya tazkirah itu bukan Quran, Bukan juga kitab hadis, suci, bukan tetapi al-hadis. ya tadi buku Kumpulan biasa, spiritual. inspirasi lah. Diare lah Pak. Ya, Diary. Diary. kayak ya bedanya tidak ada bedanya dengan ya, buku Imam Ghazali Nah misalnya betul, gitu betul ya. seperti apa namanya Futuhul Ghaib, Ya, oke. Futuhatul Makkiyah kan begitu Pak. Nah sekarang Pak balik lagi ke Al-Quran. Jadi memang ada Ahmadiyah itu tetap meyakini Al-Quran umat Islam secara keseluruhan, tetapi ada perbedaan dalam tafsiran. Itu di mana itu perbedaan tafsirannya? Ini kalau yang boleh saya highlight, pertama tentang wafat Al-Masih. Oke. Kedua Tafsir itu tentang ya. Khotaman Nabiyyin. Itu aja dulu ya. Ada yang lain beda-beda sedikit, tapi yang kebanyakan sama tafsir. Tapi yang utama tadi ya, yang disebut kontroversial tuh. Oke, mari kita diskusikan bagaimana tafsir bukan soal benar salah, tapi ini kuat atau tidaknya argumentasi kan begitu Pak ya. Ya. Nah, bagaimana tafsir Hujahnya ya. Betul hujahnya. Bagaimana Ahmadiyah menafsirkan ayat qad khalat min qablu rasul misalkan. Oh iya. Ya kan? Kemudian tawafaitani, ya kan? Apa tuh? Tawafaitani. Falamma tawafaita Falamma tentang tawafaitani. Silakan Bapak. Ya pertama memang di dalam Ahmadiyah dalam menafsirkan Al-Quran memiliki kaidah Pak. Gitu. Saya Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'du. Jadi ayatnya saling menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi ini sebuah metode nomor 1. Jadi memang sesama ayat saling menafsirkan. Nah yang kedua adalah ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dengan hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian dengan pendapat para sahabat, ya. Kemudian para ulama dan dengan bahasa Arab. Kemudian dengan kondisi alam, jadi betul-betul dipadu-padankan semuanya menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu memang hal ini tentu memungkinkan ada perbedaan dalam tafsir. Kalau ayatnya tetap sama.
ini tadi yang Pak Eki contohkan misalnya. Di kita juga puluhan tafsir kan. Iya, betul. Al-Marogi. Ya. Ya kalau dulu mah kan Pak Ibnu Katsir. perlombaan tafsir Ya, Pak ya. ya. Makanya kaya sekali hasanah keilmuan dalam Betul. umat Islam. Kalau sekarang kan yang diadukan ininya tilawatnya saja gitu. Ya, ya. Ini mungkin juga sebuah hal yang harus kita kembangkan kembali. Oke tentang Pak, tafsir. balik ke tadi dua tafsir yang Ya. berbeda secara. Nah, tadi Pak Eki menyampaikan tentang dari ayat Al-Imran 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Bahwa Muhammad tiada lain adalah seorang rasul, sungguh telah khalat, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ini memang tentang sebuah kondisi Nabi Muhammad SAW meninggal pada waktu itu. Kan di antara para sahabat terjadi Ya, kekisruhan. Sampai Hadrat Umar ngangkat pedang, Ya. siapa yang bilang udah meninggal nanti akan Itu nanti kutebas. cerita sendiri itu, Iya. kontroversi juga ya itu. Itu kontroversi juga. Iya, menarik. Oke Nah, Pak. lalu kan Ya. kemudian Hazrat Abu Bakar Siddiq naik ke podium, Nabi Muhammad sudah meninggal, dibacakanlah ayat itu. Umar pun langsung terdiam. Nah, Padahal Khalad Umar mengatakan Nabi tidak meninggal. tidak meninggal kan seperti itu. Masih banyak kerjaan yang lain. Seolah-olah Hadrat Sayyidina Umar merasa ini ayat seperti baru beliau dengar. Baru beliau hafal ayat itu kan. Dan ketika disampaikan ayat itu langsung terdiam. Ya. Artinya apa? Nabi Muhammad meninggal sebagai seorang manusia meskipun beliau seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, sebagaimana telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Ini Kan satu ayat. kecuali kalau misalnya waktu itu diyakini Nabi Isa masih di langit, atau kan Hadrat Umar, Ila Isa. sebentar, Abu Bakar Siddiq kan Isa masih di langit. Ya. Ah, Protesnya tidak. kira-kira gitu ya. Ya, misalnya gitu kan. Kan ini tidak. Artinya apa? Sepakat para sahabat meyakini Nabi Isa sudah wafat. Kholat di sini Dari dalam situ. Ahmadiyah diyakini bahwa berlalu ini artinya adalah meninggal. Kalau di kalangan yang lain berlalu itu artinya sudah lewat lah gitu. Adapun Nabi Isa mah ke langit. Itu mungkin salah satu yang tadi Pak Eki sampaikan. Ya, kayak mungkin itu kekecualian seperti Nabi Khidir, mungkin saja Allah itu seperti itu kan, mungkin argumennya seperti itu. Nah, tapi Ahmadiyah tidak. Nabi Khidir pun lain kita punya tafsir Pak. Oke. Beda lagi gitu. Ya, enggak itu mah analogi yang lain kira-kira. Betul. Karena Nabi Khidir Oke, pun diterusin sudah- Pak. Jadi dari situlah sebenarnya pintu masuk bahwa ya Nabi Isa itu sudah wafat. Ini salah Ya. satu Pak. Banyak Oke. ayat yang lain. Oke, Iya. terus Tadi Pak Eki juga menyebutkan ayat falamma tawaffaitani kunta anta raqibun alaihim. Saya di situ ayat yang menyampaikan bahwa ada sebuah dialog antara Nabi Isa dengan Allah Ta'ala. Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Taala mengatakan bahwa aku ini mutawaffika, aku akan mewafatkan engkau kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa menyampaikan, ya, ketika engkau mewafatkan aku, maka engkau yang akan menjadi penjaga mereka. Jadi kalaupun misalnya, mohon maaf, misalnya kalangan Nasrani menyembahnya Yesus. jadi Yesus sebagai Tuhan dan lain-lain, Nabi Isa berlepas diri dari dosa itu. Karena apa? Kalau engkau sudah mewafatkan aku, ya engkau yang menjadi penjaga atas mereka. Nah, kata tawafa bagi beberapa ulama itu memiliki makna berbeda. Kalau dalam Ahmadiyah itu mewafatkan, meninggal, ya. Kalau dalam tafsir yang lain itu mengangkat, sebagian atau menidurkan. Jadi memang inilah perbedaan-perbedaan tafsir tafsir sih, tadi ya. di sana gitu. Tapi berbasis ayat Quran yang sama gitu. Jadi tidak keluar dari teks yang tadi Bapak katakan akan dijaga seumur hidup kesuciannya dan kebenaran. hanya mungkin ada tafsir mutabar yang kebanyakan, Betul. ada tafsir tadi. Tapi kan minoritas mayoritas yang tidak menunjukkan belum tentu soal kebenaran. Betul. Ya itu mah soal kebenaran mah itu urusan Allah lah gitu ya. Tapi ya tafsir sepanjang argumen-argumennya berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Oke. Kedua masalah khotaman nabiyyin. Oke. Dan juga tafsir Pak. Gitu. Jadi khotaman nabiyyin dalam surat Al-Ahzab ayat 41 itu kan dalam tafsir Ahmadiyah disebut bahwa lihat asbabun nuzulnya ayat itu diturunkan. Ketika itu kan ada pernikahan kan antara Zaid dengan siapa Pak? Zainab. Zaid bin Harisah. Ya. Dan Harisah dengan Zainab gitu kan. Sedangkan
diceraikan, kemudian Zainab itu dinikah lagi oleh Rasulullah, kan begitu. Nah, hebohlah masyarakat Jadi Arab. Zainab yang lain banyak Zainab kan. Iya. Iya kan, putra Sayyidina Ali juga punya ada Zainab. Oh iya, Zainab, Ya. betul. Nah, ini kan Ini Zainab yang Zainab lain. jandanya Zaid. Zaid bin Harisah. Begitu, seperti itu. Nah, kemudian dinikah, kemudian seolah Rasul dituduh menikahi mantan mantu, kan gitu, atau mantunya, kan begitu. Nah, hebohnya. Nah, itulah ayat itu. Jadi kalau dikatakan sequencesnya, bagaimana dikatakan bahwa antara khotaman nabiyyin dengan pernikahan, kan begitu. Ayatnya bagaimana, Pak? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi memang Dan Muhammad adalah bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, melainkan adalah khataman nabiyyin. Jadi ayat itu untuk menafikan bahwa bukan itu bapak dari Zaid, Muhammad itu. Tapi khotaman nabiyyin, coba loncatannya kemana? Kan gitu. Justru khotaman nabiyyin dikatakan Muhammad SAW itulah nabi yang paling sempurna, paling afdal. Gitu. Itu Pak khotam. Ini tafsir Pak ya, silakan diterima atau enggak juga apa-apa. Sebab kalau lihat beberapa saya sering diskusikan makna khotam plus jama itu memang artinya bisa bukan bisa, artinya menjadi paling mulia, paling afdal. Seperti khotamul makhlukot, itu manusia, makhluk yang paling sempurna, bukan makhluk terakhir. Khotamul muhajirin dinisbahkan kepada paman Rasulullah Ibnu Abbas, orang yang hijrah yang paling mulia. Ketika itu kan beliau kan tidak ikut berhijrah dari awal, Pak, dari Mekah ke Madinah. Sedangkan beliau kan sosok yang sangat dihormati di Quraisy itu kan. Tapi kemudian beliau hijrah belakangan, Rasulullah menisbahkan itu kamu adalah khotamul muhajirin. Gitu. Dengan penjelasan ini Anda mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, gitu maksudnya atau gimana? Maknanya itu khotaman nabiyyin itulah nabi yang paling mulia. Yang paling di antara semua nabi-nabi, paling sempurna. Nah, paling sempurna. Tapi kan pembicaraan kita tadi itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Khotaman nabiyyin, nabi terakhir pembawa syariat. Pembawa syariat. Ya. Nah, Anda mau masuk ke pintu bahwa Ahmadiyah Ghulam Ahmad itu membawa yang lain. Bukan, ini kita bicara tafsir. Tadi kita bicara perbedaan tafsir. Oke. Khotaman nabiyyin apa tafsir Ahmadiyah dan dari non Ahmadiyah. Tentang Nabi Isa bagaimana tafsirnya? Ya, dengan mengatakan bahwa yang disebut dengan khotaman nabiyyin itu bukan nabi terakhir tapi yang sempurna. Nah, itu maksudnya kemana gitu? Oh iya, mungkin begini Pak. Memang khotam itu dalam bahasa Arab artinya banyak memang. Ya, oke. Kita tadi salah satunya ya tadi terakhir. Gitu. Kita sependapat dengan khotam, ya. Tetapi memang ada makna lain dari khotam itu. Dari khotam itu. Ada paling agung, sempurna, mulia, perhiasan, afdol, dan stempel. Makanya secara analoginya mudahnya memang begini. Khotam itu kalau di dalam kalangan non Ahmadiyah dikatakan terakhir dalam makna waktu. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad selesai. Tidak lagi Nabi. Kalau di dalam Ahmadiyah, ini kan perbedaan tafsir Pak ya. Kalau dalam Ahmadiyah makna khotam itu adalah terakhir dalam derajat. Jadi ibarat ada sebuah hotel gedung, hotelnya lantainya 40 tingkat. Nah, beliau itu yang paling tinggi, paling agung, paling mulia, tidak akan ada lagi nabi yang melewati keagungan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi dalam makna derajat, dalam kemuliaan. Nah, kalau tadi kan kita bicara, kalau misalnya dimaknai terakhir dalam konteks waktu, setelahnya tidak boleh ada lagi siapapun, maka ini akan ada satu muncul permasalahan. Karena apa? Nabi Muhammad tadi sudah menjanjikan di akhir zaman akan ada penerus beliau, itu Nabi Isa. Akan datang Imam Mahdi. Jadi kalau dimaknai terakhir dalam konteks waktu, akan ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan tentunya. Tapi kalau dalam konteks derajat, silahkan datang, tetapi di bawah derajat Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi Pak Eki menyampaikan, bahkan dibandingkan dengan debunya, beliau jauh, karena derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Dan datang pun untuk melanjutkan
kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi sama sekali tidak break the stem lah Rasulullah Jadi SAW. dengan penjelasan itu ingin dikatakan bahwa Ahmadiyah itu Nabi Muhammad itu paripurna, sempurna. Betul. Tapi ketika mengistilahkan Nabi terakhir itu tadi berbeda. Iya. Dalam pembawa syariat ya. Ya, sebagai pembawa syariat. Terakhir. Bahwa Ahmadiyah meyakini ya ada pembawa syariat Terakhir. yang lain. Betul. Gitu. Itu Itu bagaimana? Tidak membawa syariat. Tidak mau syariat atau misalnya meneruskan syariat Meneruskan Iya, yang melanjutkan, lain. ya, melanjutkan. Melanjutkan. Betul. Karena kan begini Nah, Pak, kalau permasalahannya. Berarti itu posisinya bisa Nabi dong. Kalau Nabi itu kan tadi nyebutnya Tadi Nabi Pak Eki sampaikan, Muhammad terakhir. Nabi umati, Nabi Buruzi. Nabi umati. diksinya tadi diksinya Nabi tadi. umati, Nabi Iya. jili, Nabi buruz. Oke. Bukan Nabi titik. Gitu. Iya. Ini diksi yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ya. sendiri. Jadi ada Nabi Muhammad, Sallallahu tapi alaihi kemudian ada Nabi yang Umati. lain yang Iya. posisinya ya tidak sesempurna Nabi Muhammad lah Iya. kira-kira gitu. Contohnya begini Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam dibangkitkan, diutus oleh Allah Ta'ala ke Bani Israel, pada saat yang sama, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, ada Nabi Harun. Iya, iya, iya. Itu menarik sekali. Ya. Nah, apakah Nabi Musa dengan Nabi Harun sama derajatnya? Oh tidak. Nabi Musa adalah Nabi pembawa syariat, Nabi pembawa agama, adapun Nabi Harun membantu. Oke. Jadi memang klasifikasi Nabi itu memang sebetulnya sudah ada sejak iya, lama, bukan suatu yang baru. Cuma tadi memang Pak Eki menjelaskan 3 diksi tentang Nabi itu sangat lebih Iya. luas gitu ya. Seperti itu. Ya, artinya bahwa ini yang kontroversinya ya. Ahmadiyah meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu bukan membawa syariat baru, tapi melanjutkan. Tapi konsepnya adalah memang ada Nabi lagi gitu. Nabi Isa Apapun alaihissalam. istilahnya kan, Ya. Nabi Zili, Nabi yang lain. Ya, begini. Diksinya nggak seperti itu, narasinya nggak seperti Supaya itu. tidak salah tafsir nih. Iya, iya. Kan tadi gini bicara Iya, nanti iya. khotamin Iya, iya. nabiin. Khotamin nabiin menurut Khotaman. Ahmadiyah itu bukan berarti pengertiannya itu nabi terakhir. Jadi narasinya Untuk memberikan penjelasan, Ya. untuk masuk ya ke satu bahasan bahwa boleh jadi ada nabi lain Nah, itu. meskipun tidak sempurna Sesempurna Nabi Nabi Muhammad Muhammad, SAW. kan gitu Pak? Betul. Berarti betul bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir kalau begitu. Nabi terakhir pembawa syariat. Oke, memang Nabi harus terakhir. harus diselesaikan. narasinya harus tuntas, Pak. Harus Memang, tuntas. memang Bahkan- ini membutuhkan Betul. membutuhkan Iya. Enggak. diskusi yang Memang cukup dan sangat ini. sensitif Pak kalau Begini, tidak begini. tuntas itu memang. Ini Iya. kan kita di Istiqom. Mm-mm. Komunikasi itu harus juga bisa difahami Iya, sebelah belah iya. pihak. Saya lagi mencoba memahami terus Nah, gitu. apa bahasanya yang- bukan tidak ada nabi bahasanya Pak ya, tetapi adalah kenabian itu terbuka, semua adalah prerogatif Allah. Iya. Gitu. Kenabian tidak tertutup Oke, tapi terbuka. jadi sekali lagi Pak, saya hanya ingin menyimpulkan saja Siap. sementara bahwa Nabi Muhammad itu ya pembawa syariat yang terakhir. Betul. Iya kan Pak? Setuju. Jadi bahasanya itu pembawa syariat yang Terakhir. terakhir. Betul. Sebetulnya bisa juga sama dengan Nabi terakhir. Tapi istilah ini penting ya, pembawa syariat yang Nabi terakhir, terakhir, pembawa syariat. karena boleh jadi ada nabi yang lain. Ya apakah itu Zili Tapi lah, tidak membawa syariat. tapi tidak Tidak membawa membawa syariat. Dan itu harus di bawah umat, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya. kuncinya. Dan diksinya dari Nabi Muhammad, Nabi Isa akhir zaman. Yang akan datang itu adalah kata Rasulullah SAW, tadi hadis sudah saya sebutkan, adalah Nabi Isa akhir zaman. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal Iya. dan bagi Ahmadiyah Nabi Isa itu sudah tadi ada Menjadi misal. menjadi misalnya itu Dalam wujud misal Ghulam Ghulam Ahmad Ahmad itu Iya. gitu. Betul. Nah, sementara umat Islam secara keseluruhan bahwa ya Nabi Isa masih Umat tetap Islam secara mayoritas tidak keseluruhan, Pak. Oh sorry Karena- mayoritasnya ya. Karena Hamka pun mengatakan Nabi Isa sudah wafat dalam tafsir Al-Azhar. Itu. Oke. Di dalam kita agama, Departemen Agama pun sama, sudah wafat, ada kata-kata itu. Departemen Agama Pak ya, Oke. dan juga Hamka. Oke. Gitu. Tinggal Nah. masalahnya siapa yang akan turun kalau begitu? Ya. Nah, Hamka mengatakan hanya spiritnya saja. Hmm. Oh, Sedangkan Ahmadi mengatakan ini ada wujud di Ghulam Ahmad alaihissalam.
Kan itu tipis-tipis lah. Ini pun perbedaan tafsir jadi juga, ada Pak, ya. fisiknya, Ya. tapi kalau menurut Buya Hamka itu spiritnya, Spiritnya. ruhnya, Ruhnya. bukan Ya. orang. Bukan orang. Tapi kalau Ahmadiyah itu orang dan spirit. spiritnya, bahwa intinya memang yang juga jadi bahasan tetap akan berbeda itu ya tadi ada Nabi gitu ya, setelah Nabi Muhammad meskipun dia bukan pembawa syariat. Nah, itu tadi pengertian Nabi yang kemudian menjadi berbeda. Wah, sampai di sini juga luar biasa ya. Masya Allah. Belum kalau saya lompat sedikit, kalau ada waktu ya. Kalau soal tafsir surat Al-Jumu'ah misalkan, Oke. itu Itu salah satu tafsir yang di yang membedakan. Quran Ahmadiyah. Iya, Itu juga. betul. Oke. Kalau seandainya ada waktu Baik. Al-Jumu'ah Pak, Iya. silakan Pak. Waktunya sudah. Sudah bisa. Kita lanjut Udah nanti sudah di- siap-siap ini nih, yang Pak. lain. Ya. Oke, itulah Alhamdulillah. pembahasan tentang kesesatan Ahmadiyah yang diklarifikasi. Soal Anda tadi menerima argumen atau tadi tidak, yaitu urusan masing-masing. Mudah-mudahan penjelasan ini, diskusi ini mencerahkan. Amin. Sampai jumpa.